Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul lagi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Doa selesai. Nah, hari ini saya akan membahas tentang materi tentang zakat, haji, dan wakaf. Nah, yang pertama yaitu zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, berkah, atau menurut istilah zakat itu pemberian harta dengan kadar dan syarat tertentu kepada yang berhak. Nah, zakat juga sebagai ibadah wajib ya. Nah, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Zakat terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim pada menjelang hari raya Idul Fitri atau pada di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok yang ada di Indonesia yaitu nasi. Nah, maka yang dapat dijadikan sebagai bahan zakat yaitu berupa beras. Adapun zakat mal adalah zakat penghasilan seperti penghasil pertanian, hasil pertambangan, hasil perniagaan, hasil ternak, atau hasil temuan harta seperti emas atau perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya tersendiri. Selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang pertama itu fakir, orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi atau orang yang tidak memiliki penghasilan. Yang ketiga, riqab, hamba sahaya atau budak. Yang keempat, gharim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Nah, yang kelima, seorang mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Yang keenam, fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Yang ketujuh, ibnu sabil, yaitu musafir dan para pelajar atau perantau. Yang kedelapan, amil zakat, panitia penerima dan pengelola dana zakat seperti panitia masjid atau ketua DKM yang ada di kampung-kampung sekitar. Kapan waktu pengeluaran zakat fitrah? Nah, yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang diutamakan yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih baik yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu yang tidak diperbolehkan yaitu membayar zakat setelah menunaikan sholat Idul Fitri. Karena jika kita memberi zakat pada waktu setelah melakukan sholat Idul Fitri, itu dianggapnya sebagai sedekah. Syarat wajib zakat fitrah: yang pertama, orang muslim. Yang kedua, orang itu hidup sewaktu terbenam matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Syarat wajib zakat mal apa saja? Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, memiliki harta milik sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya. Yang selanjutnya, mencapai nisab. Yang selanjutnya, yang terakhir, mencapai 1 tahun atau al-haul. Apa saja manfaat berzakat? Yang pertama, mensucikan diri dari sifat kikir atau mencintai harta yang berlebihan. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah.
ketiga menyuburkan harta. Yang selanjutnya membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, atas rezeki yang telah Allah berikan. Selanjutnya yaitu haji. Pengertian haji dan hukum haji. Haji menurut bahasa berasal dari kata hajjah yang artinya berziarah, mengunjungi sesuatu. Adapun menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain, yang artinya wajib bagi orang muslim dan muslimat yang mampu. Syarat wajib haji. Yang pertama, orang muslim. Orang kafir atau non-muslim tidak diwajibkan. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, mampu. Yang kelima, dilaksanakan tepat pada waktunya. Yang keenam, khusus bagi perempuan harus disertai suami atau muhrimnya, atau juga boleh bersama orang yang dapat diberi amanah. Yang terakhir, ibadah haji wajib hanya sekali seumur hidup. Nah, maka jika kita menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya, yaitu dianggap sebagai sunnah, ya, sudah tidak wajib karena sudah melakukan haji yang kedua kali. Rukun-rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram yaitu niat mulai mengerjakan haji atau umroh. Yang kedua wukuf di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari yaitu waktu duhur pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga tawaf, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, yang selanjutnya yaitu wakaf. Nah, apa itu wakaf? Wakaf adalah sedekah jariah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Nah, harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta kita kepada Allah atau menjadi milik Allah untuk kepentingan umat. Yang selanjutnya rukun wakaf. Yang pertama yaitu pewakaf atau wakif. Yang kedua harta yang diwakafkan. Yang ketiga tujuan wakaf itu apa. Yang keempat lafal atau pernyataan yaitu sigab atau wakif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti, boleh nanti ditanyakan setelah pembelajaran ini. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, angka baiknya kita membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.